Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulan dari kelas 10 IPS 4 akan menjelaskan tentang gerhana bulan dan matahari. Sebelum menjelaskan tentang gerhana bulan dan matahari, saya akan menjelaskan tentang pengertian gerhana. Apa itu gerhana? Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Dengan penjelasan lain, gerhana bulan muncul bila bulan sedang beroposisi dengan matahari. Tetapi karena kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5 derajat, maka tidak setiap oposisi bulan dengan matahari akan mengakibatkan terjadinya gerhana bulan. Perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika akan memunculkan dua buah titik potong yang disebut node, yaitu titik di mana bulan memotong bidang ekliptika. Gerhana bulan ini akan terjadi saat bulan beroposisi pada node tersebut. Bulan membutuhkan waktu 2953 hari untuk bergerak dari satu titik oposisi ke titik oposisi lainnya. Maka, seharusnya jika terjadi gerhana bulan akan diikuti dengan gerhana matahari karena kedua node tersebut terletak pada garis yang menghubungkan antara matahari dengan bumi. Sebenarnya, pada peristiwa gerhana bulan, seringkali bulan masih dapat terlihat. Ini dikarenakan masih ada sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya pada saat gerhana bulan, bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah tembaga, jingga, ataupun coklat. Gerhana bulan dapat diamati dengan mata telanjang dan tidak berbahaya sama sekali. Gerhana bulan memiliki 3 jenis, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total, pada gerhana ini bulan akan tepat berada pada daerah umbra. Sedangkan gerhana bulan sebagian, pada gerhana ini tidak seluruh bagian bulan terhalangi dari matahari oleh bumi, sedangkan sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Dan yang terakhir, gerhana bulan penumbra. Pada gerhana ini, seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Gerhana bulan terjadi saat matahari, bumi, dan bulan mengalami kesejajaran dengan bumi berada di antara matahari dan bulan. Ketika gerhana bulan, bumilah yang menjadi penghalang bagi cahaya matahari untuk mencapai bumi. Gerhana bulan selalu terjadi ketika bulan sedang berada dalam fase purnama. Sama halnya dengan gerhana matahari yang selalu terjadi ketika bulan sedang dalam fase bulan baru. Tapi tidak setiap bulan purnama gerhana bulan akan terjadi. Ini dikarenakan orbit bulan yang memiliki kemiringan 5 derajat terhadap orbit bumi. Selanjutnya, gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat penutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Berdasarkan cara tertutupnya matahari, terdapat 4 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari hibrida atau campuran. Walaupun bulan berukuran sekitar 400 kali lebih kecil daripada matahari, bulan terletak sekitar 400 kali lebih dekat ke bumi, sehingga kedua benda langit ini tampak hampir sama besar di langit bumi. Karena orbit bulan berbentuk elips, jaraknya dari bumi sedikit berubah-ubah, sehingga kadang tampak lebih besar dan mampu menutupi matahari, atau menyebabkan gerhana total. Atau
kadang lebih kecil dan hanya dapat menyebabkan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari ini terjadi di setiap fase bulan baru, karena orbit bulan memiliki kemiringan 5 derajat terhadap bidang ekliptika, bidang orbit bumi mengelilingi matahari. Sehingga posisi bulan seringkali tidak satu bidang dengan bumi dan matahari. Gerhana hanya terjadi jika bulan cukup dekat dengan bidang ekliptika pada saat yang bersamaan dengan bulan baru. Kedua peristiwa ini terjadi dengan jadwal berbeda. Bulan baru terjadi sekali setiap 2953 hari, bulan iktirani atau sinodis. Sedangkan bulan melintasi ekliptika 2 kali setiap 2721 hari, bulan drakonis. Karena itu, gerhana matahari maupun bulan hanya terjadi pada saat kedua peristiwa ini terjadi berdekatan, yaitu pada musim gerhana. Secara matematis, setiap tahunnya terjadi minimal 2 musim gerhana dengan total 2 hingga 5 gerhana matahari. Dan gerhana matahari total terjadi maksimal 2 kali. Gerhana matahari total lebih langka karena posisi bulan harus lebih tepat berada di tengah-tengah garis antara matahari dan pengamat di bumi. Dan posisi bulan harus cukup dekat sehingga tampak cukup besar dan tidak terjadi gerhana cincin. Selain itu, peristiwa gerhana matahari total biasanya hanya terlihat di sebuah jalur kecil di permukaan bumi. Di luar jalur tersebut, pada saat yang hanya terlihat gerhana sebagian atau di dalam penumbra. Sekian penjelasan tentang gerhana bulan dan matahari dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.